Di dunia balap motor junior, jarang ada momen ketika seorang mentor berpengalaman menghentikan rutinitasnya hanya untuk mengamati satu nama yang terus muncul di lintasan. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian itu mengarah pada Veda Ega Pratama. Bukan melalui pernyataan besar di media, melainkan lewat pengamatan berulang di pedok dan lintasan. Lingkungan pembinaan yang memiliki keterkaitan dengan Marc Marquez disebut mulai menaruh perhatian khusus pada pembalap muda asal Indonesia ini. Perhatian tersebut tidak muncul dari satu hasil balapan semata, melainkan dari pola performa yang konsisten. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan balap junior internasional, kami mencatat bahwa perhatian dari mentor sekelas ini biasanya tidak datang karena faktor kebetulan. Mereka telah melihat banyak talenta muda bersinar sesaat, lalu menghilang. Karena itu, ketika muncul ketertarikan yang berkelanjutan, biasanya ada alasan yang lebih dalam. Yang menarik, tidak ada narasi sensasional yang menyertai kemunculan nama Veda. Tidak ada klaim berlebihan atau perbandingan langsung. Justru yang muncul adalah rasa ingin tahu tentang bagaimana seorang pembalap muda bisa menunjukkan pendekatan yang berbeda di usia yang sangat dini. Namun, untuk memahami hal itu, kita perlu melihat bagaimana prosesnya terbentuk. Dalam balap motor, hasil akhir sering menjadi sorotan, tetapi bagi mentor berpengalaman, proses justru jauh lebih menentukan. Veda Ega Pratama dikenal sebagai pembalap yang tidak terburu-buru membangun citra. Dari catatan balapan yang ada, ia jarang terlibat insiden yang tidak perlu. Pendekatannya cenderung stabil dengan fokus menyelesaikan balapan secara utuh. Bagi pembalap muda, pendekatan seperti ini tidak selalu populer, tetapi justru menjadi indikator penting bagi pembina jangka panjang. Beberapa pengamat menilai bahwa Veda memiliki kemampuan memahami situasi balapan lebih cepat dibandingkan rekan seusianya. Ia tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan dan lawan yang berbeda. Inilah jenis kemampuan yang sering dicari oleh mentor elit, karena sulit diajarkan dalam waktu singkat. Lingkungan pembinaan yang terbiasa bekerja dengan pembalap level dunia biasanya memperhatikan detil kecil, konsistensi jalur, keputusan di tengah tekanan, dan cara seorang pembalap merespons situasi sulit. Dari sinilah, nama Veda mulai dibicarakan secara internal. Namun perhatian ini bukan datang tanpa alasan teknis yang jelas. Kecepatan bisa dilatih, tetapi cara berpikir di lintasan seringkali menjadi pembeda utama antara pembalap bagus dan pembalap istimewa. Dalam beberapa balapan, Veda menunjukkan kecenderungan mengambil keputusan yang tenang di situasi padat. Ia tidak memaksakan manuver ketika peluang belum sepenuhnya terbuka. Sebaliknya, ia memilih menunggu momen yang lebih aman dan efektif. Bagi mentor berpengalaman, pola ini seringkali menandakan pemahaman balap yang matang. Yang membuat pendekatan ini menonjol adalah konsistensinya. Veda tidak hanya melakukannya sekali atau dua kali. Pola tersebut berulang, menunjukkan bahwa ini bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari karakter balapnya. Dalam balap junior internasional, karakter seperti ini jarang muncul terlalu dini. Mentor dari lingkungan Marc Marquez disebut menilai bahwa kualitas seperti ini sulit dibentuk jika tidak ada dasar yang kuat. Itulah sebabnya, ketertarikan terhadap Veda tidak hanya berhenti pada pujian, tetapi berkembang menjadi pengamatan serius. Namun, di dunia balap, perhatian seperti ini juga membawa tantangan lain. Ketika seorang pembalap muda mulai diperhatikan oleh figur besar, perbandingan hampir tidak bisa dihindari. Nama Veda perlahan mulai disejajarkan dengan talenta-talenta muda lain yang tengah naik daun. Namun, perbandingan ini bukan soal hasil instan, melainkan soal potensi jangka panjang. Pengamat melihat bahwa Veda tidak bergantung pada satu kekuatan tunggal, tetapi pada kombinasi disiplin, kontrol, dan kesadaran situasional. Dalam beberapa balapan, kehadirannya bahkan mempengaruhi cara lawan bertindak. Rival terlihat lebih berhati-hati, seolah menunggu celah yang tidak kunjung muncul. Ini bukan efek yang mudah diukur dengan statistik, tetapi sangat terasa bagi pembalap di lintasan. Bagi mentor berpengalaman, efek seperti ini sering menjadi sinyal penting. Namun, semakin besar perhatian, semakin besar pula tekanan yang menyertainya. Dan disinilah resiko mulai muncul. Dalam sejarah balap motor, tidak sedikit talenta besar yang terhambat bukan oleh kemampuan, melainkan oleh ekspektasi yang datang terlalu cepat.
Dengan perhatian dari lingkungan mentor Marc Marquez, spekulasi tentang masa depan Veda mulai bermunculan. Ada yang bertanya-tanya soal langkah berikutnya, ada pula yang mulai memasang harapan tinggi. Situasi seperti ini menuntut manajemen yang sangat hati-hati. Hingga saat ini, Veda terlihat tetap berada di jalur yang sama. Tidak ada perubahan drastis dalam pendekatannya. Ia masih menunjukkan fokus pada proses, bukan pada sorotan. Bagi tim dan mentor, menjaga stabilitas mental menjadi prioritas utama. Tekanan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan pembalap profesional. Namun, cara mengelolanya seringkali menentukan arah karir. Dan semua ini mengarah pada pertanyaan besar tentang masa depan. Perhatian dari mentor Marc Marquez bukanlah sebuah vonis kesuksesan, melainkan sebuah sinyal. Sinyal bahwa Veda Ega Pratama memiliki sesuatu yang jarang terlihat pada pembalap seusianya. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi cara memahami balapan secara utuh. Dalam dunia motorsport, kualitas seperti ini seringkali menjadi fondasi terpenting untuk bertahan di level tertinggi. Sebagai reporter, kami melihat bahwa kisah ini belum tentang pencapaian puncak, melainkan tentang proses yang mulai dibaca oleh orang-orang berpengalaman. Jika dikelola dengan tepat, perhatian ini bisa menjadi dorongan positif. Jika tidak, tekanan bisa menjadi tantangan tersendiri. Untuk saat ini, satu hal yang jelas, ketertarikan mentor Marc Marquez terhadap Veda bukan muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari pengamatan, detail, dan pola yang konsisten. Dan dalam dunia balap, itulah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, perhatian yang datang dari lingkungan mentor Marc Marquez terhadap Veda Ega Pratama tidak dapat dibaca sebagai sensasi sesaat. Dalam dunia balap motor, terutama di level pembinaan internasional, ketertarikan figur berpengalaman hampir selalu berangkat dari pola yang konsisten, bukan dari satu hasil mencolok. Apa yang terlihat pada Veda adalah rangkaian keputusan, sikap, dan pendekatan balap yang membentuk gambaran utuh tentang potensi jangka panjang. Yang membedakan Veda dari banyak pembalap muda lainnya bukan semata-mata catatan waktu atau keberanian di lintasan, melainkan kemampuannya mengelola situasi. Ia tampak memahami bahwa balapan bukan hanya soal menyerang, tetapi juga tentang kapan menahan diri, kapan membaca lawan, dan kapan menjaga posisi agar tetap kompetitif hingga akhir. Pendekatan ini seringkali baru muncul setelah bertahun-tahun pengalaman, sehingga ketika terlihat pada usia muda, wajar jika menarik perhatian mentor senior. Namun, penting untuk dicatat bahwa perhatian seperti ini bukanlah jaminan kesuksesan instan. Sejarah motorsport mencatat banyak talenta besar yang gagal berkembang karena tekanan datang lebih cepat daripada kesiapan mental dan struktural. Dalam konteks inilah, reaksi Veda dan tim di sekitarnya menjadi faktor kunci. Hingga kini, tidak terlihat perubahan drastis atau upaya mengejar sorotan berlebihan. Fokus tetap pada proses, sebuah sikap yang justru memperkuat penilaian positif dari para pengamat. Bagi dunia balap Indonesia, situasi ini memiliki makna tersendiri. Bukan hanya soal satu nama yang mulai diperhatikan, tetapi tentang bagaimana pembalap muda dari kawasan ini mulai dinilai melalui kualitas teknis dan pendekatan profesional, bukan sekadar narasi emosional. Jika perhatian ini dikelola dengan bijak, Veda berpotensi menjadi contoh bahwa jalur pembinaan yang sabar dan terukur dapat menghasilkan pembalap yang benar-benar siap bersaing di level tinggi. Kesimpulannya, kekaguman mentor Marc Marquez terhadap Veda Ega Pratama bukanlah sebuah akhir cerita, melainkan penanda awal. Penanda bahwa di balik gaya balap yang tenang dan minim sensasi, terdapat fondasi yang kuat dan layak diperhatikan. Apakah fondasi ini akan berkembang menjadi pencapaian besar di masa depan, masih akan ditentukan oleh waktu, konsistensi, dan manajemen yang tepat. Namun, satu hal sudah jelas, perhatian ini muncul bukan tanpa alasan, dan dunia balap akan terus mengamati langkah berikutnya dengan seksama.